Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir yang kita senangi itu adalah bagian daripada syahwat kita. Karena itu Umar bin Khattab, jika ada syariat baik tapi akalmu mengatakan tidak baik, curigai segera akalmu supaya akalmu tidak menodai itu syariat. Saya ulangi, kalau syariatnya jelas, lalu akal-akalan, ada pendapat-pendapat, ada komentar, ada tafsir, ada takwil, ada argumen, ada paham, ada mazhab, ada pikiran-pikiran, curigai itu. Kenapa syariat seperti ini? Tidak mungkin syariat itu tidak baik. Bangun malam sebentar tidak bagus. Kita mau tidur, membaca Quran itu perasaan kita tidak suka, kita mau HP, nonton. Kita mau yang santai. Kita ketahuilah, syahwat itu sekalian penting dicurigai. Nah, ini tentu ayat pendukungnya. Tentu ya. Di ayat pendukungnya ini. Bahkan ini yang menarik ini di bagian terakhir ayat ini. Fa in karihtumuhunna, maka jika kalian membencinya, yakni pasangan hidupmu itu, meskipun yang lebih dominan di sini katakan adalah istrimu, kalau kalian tidak suka, maka Allah katakan fa asa an takrahu syai'a, kalian tidak suka pada istrimu, pasangan hidupmu itu, suami istri. Karena ini yang, kenapa ini yang Allah jadikan contoh secara khusus. Ya Iwa, kalau tetangga tidak baik, pertemuan kita terbatas, hubungan kita bisa dibatasi. Teman kerja paling 4, 5, 6 jam ketemu. Tapi kalau istri, pasangan hidup, kita tidak suka, aduh, malam dia ada, siang dia ada, 24 jam berketemu. Ya, di rumah ada, di tempat tidur ada, aduh, dia lagi. Kalau kita tidak suka, selamat menderita. Maka Allah sebutkan di sini supaya obat. Bisa jadi kalian tidak suka itu, tapi wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala pada kejadian itu, yakni pada istrimu itu, pada peristiwa itu, Allah mengatakan khairan katsira. Ada kebaikan di belakangnya. Kalau kalian tidak suka pada satu hal pada istrimu, bisa jadi justru kebaikan di belakangnya. Nah, ini juga nanti Pak akan berlaku pada teman kita, pada sahabat kita, pada keluarga kita, pada pekerjaan kita. Jangan pada satu hal saja, baru satu lalu kita fokus dan kita menyimpulkan dia tidak baik. Bisa jadi ketidakbaikannya mengundang kebaikan yang lebih banyak. Terima ya, ini coba-coba kita belajar ayat. Jangan satu yang membuat kita terlena. Bisa jadi kejelekan satu akan mengundang kebaikan-kebaikan di belakangnya. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menyesal sekali, Pak. Karena nada Umar pernah naik keras di saat Nabi menandatangani itu perjanjian Hudaybiyah. Penulis kitab Qawaidul Hamsin atau Qawaidul Quraniyah belum menulis kisah perjanjian Hudaybiyah itu sebagai sebuah contoh besar. Kenapa? Ketika jamaah sahabat Nabi SAW itu dari Mekah, dari Madinah ke Mekah, itu berjalan kaki kurang lebih 15 hari, kurang lebih 20 kilo saja, tidak sampai setengah hari. Mau sampai di Mekah ditahan di Hudaybiyah. Siapa yang tidak marah, ikhwah?
Kalau 15 hari jalan kaki, tujuan sudah ada depan mata, lalu dilarang masuk. Dan setiap poin-poin isi perjanjian Hudaybiyah itu secara kelihatan sepintas itu merugikan pihak Muhammad. Maka Abu Bakar yang paling spontan waktu itu, Umar yang paling spontan, ya Rasul, bukankah engkau Rasul? Bukankah agama kita ini benar? Bukankah Al-Quran benar? Bukankah Allah ini benar? Kenapa kita mesti tunduk sama orang kafir? Maka Abu Bakar membela, ya Umar, jangan kau ragu. Al-Quran benar, Muhammad itu benar. Dia jujur, sadiqun masduq. Nanti di belakang Umar menyesal. Memang wajar, Pak, poin-poinnya itu menyudutkan kaum muslimin, tapi ada hikmah besar. Dan ini juga akan terulang pada diri kita sekalian. Kadang banyak hal mungkin hari ini merugikan, tapi sesudah perjanjian Hudaybiyah sekalian, jumlah jamaah haji, jamaah yang mau datang ke Mekah itu lipat 2 kali tahun berikutnya. Dan dakwah semakin lebar, meskipun dakwah di tahun itu harus menelan dulu pahit. Itu satu contoh saja. Kita sudah membahas yang lalu ya sekalian, bagaimana penerapan kaidah ini, yakni kisah ibu Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kesedihan ibunya Nabi Musa, dia harus menanggung berbagai macam kepahitan, tapi di ujungnya manis dan manis. Saya tidak usah ulang lagi kisah ini, ya, tapi saya tambah satu kisah inspiratif sebelum kisah yang diangkat oleh penulis di sini, kisah yang kedua. Saya masuk di sebuah kisah inspiratif saja yang tidak ada sanadnya, tetapi bisa memberikan inspirasi buat kita. Ada seorang raja, ikhwah, seorang raja kebiasaan pergi berburu, didampingi oleh penasehat. Dan ketika dia berburu, jatuh dari kudanya, patah jempolnya, patah satu jari-jari tangannya. Dan penasehat raja mengatakan, khairullah khairukum khairillah. Apa yang terbaik bagimu adalah apa yang Allah pilihkan buat kamu. Artinya takdirmu hari ini yang terpotong tangan itu yang terbaik. Kau terima wahai raja. Tanganmu yang patah, apa yang baik di sisi Allah, pilihan Allah, itu yang terbaik. Khairukum khairillah. Apa yang Allah pilihkan bagi kita, apa yang terbaik bagimu adalah pilihan Allah, itu yang terbaik. Terima takdir itu. Saking marahnya raja, dia bilang, ini penasehat ini sangat melukai saya punya hati. Tangkap dan penjara ini. Maka dipenjaralah penasehat karena perkataannya, jempolmu yang patah itu pilihan Allah dan itu takdirmu, itu yang terbaik. Berjalan raja dan ada sebuah komunitas masyarakat primitif itu menangkap semuanya ditangkap, dan termasuk raja pun ditangkap oleh komunitas primitif ini dan ditahan semuanya, ya. Dan kebiasaan primitif ini menyembelih satu persatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Yang Tuhan primitif itu menyembah dewa. Akhirnya disembelih satu persatu. Tiba gilirannya raja diperiksa, lolos. Apa kata sang pemeriksa? Kamu tidak layak disembelih untuk dewa kami karena kau cacat. Tanganmu patah dan tanganmu tidak sempurna. Jadi kau harus pulang saja kau. Kau tidak layak untuk disembelih. Baru sang raja ini berkata, takdir Allah adalah takdir yang terbaik.
jempolku yang jatuh adalah jempol itu yang terbaik, itu yang terbaik, yang terbaik. Maka dia patah tangannya dan hilang satu tangannya. Dia bilang, alhamdulillah, untuk tanganku tidak ada satu. Coba ihwa, padahal sudah ada korbannya di penjara. Tapi ini waktu sang penasehat raja di penjara ketika mengatakan, kau di penjara, langsung dia bilang tersenyum, di penjara bagiku itu yang terbaik. Khairillah, apa yang Allah pilihkan buat saya itu yang terbaik. Coba bayangkan Pak, kalau penasihat hati seperti ini sudah berkata, apa yang Allah pilihkan buat saya itu yang terbaik. Dan setelah ini raja pulang, dia mengatakan, panggil itu penasihat, panggil keluar. Kau dibebaskan. Nabi bilang dibebaskan itu juga yang terbaik. Saya kata bebaskan kamu karena apa yang kau ucapkan itu adalah tanganku jatuh waktu itu dan saya patah dan hilang, maka itu yang terbaik. Karena seandainya tanganku tidak patah, aku juga tidak bisa pulang ke istanaku ini, saya sudah pasti disembelih. Tapi saya penasaran, kenapa kamu mengatakan bahwa di penjara itu yang terlebih baik? Apa dia bilang? Alhamdulillah, seandainya aku tidak di penjara dan saya menemanimu untuk pergi berburu, maka juga pasti saya disembelih juga. Untung saya di penjara. Alhamdulillah, terima kasih kau penjara saya. Jadi ikhwah, jangan cepat berkeluh kesah ketika itu tidak baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kalian tidak suka itu yang terbaik. Coba ya mas, sekarang mari kita coba ambil ayat ini untuk menjadi tasliyatul qalbiyah, untuk penyejuk dada kita.